Oke, halo semuanya. Jadi untuk kelas oceanografi regional, nah ini saya akan tunjukkan bagaimana sih cara dari download data kemudian sampai plotting ya sesuai yang kita diskusikan di kelas. Oke, pertama untuk download data, jadi kalian bisa pilih produk Global Ocean Physics Reanalysis. Ini kita klik saja. Kemudian di sini klik yang ini, simbol yang kanan ini untuk download data. Nah, di sini langkahnya pertama kalian langsung aja pilih yang monthly. Monthly ini artinya rata-rata bulanan. Oke, jadi nggak perlu merata-ratakan dengan data harian. Oke, kita pilih monthly. Terus variabel. Nah, di variabel di sini saya contohkan. Di sini yang sudah dicontoh di sini adalah kecepatan arus permukaan. Oke, jadi kita pilih yang ini, eastward dan northward seawater velocity. Nah, jadi kecepatan itu dia dalam bentuk vektor. Ini vektor timur barat, kemudian ini utara selatan. Jadi dua-duanya harus di-download, nggak boleh satu ya. Jadi ini kita gabungkan untuk mendapatkan kecepatan arus. Oke, langkah selanjutnya seperti biasa kita gambarkan area. Contoh di sini Samudra Hindia. Oke, jadi koordinat sudah saya bagikan di file PDF ke Korma. Jadi kalian tinggal masukkan koordinatnya di sini, berapa n, berapa s-nya. Oke, jadi di sini hanya untuk contoh, saya gambar box seperti ini. Nah, kemudian di sini kita pilih tanggal. Jadi sesuai tugas, itu tahunnya 2010, itu tanggal 1, kemudian di sini bulan. Oke, kita ketikkan 01. Jadi 01 2010 artinya 1 Januari 2010. Nah, ini sampai tahun 2020. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 31 bulan 12. Oke, karena di akhir tahun. Nah, ini udah kita set, ukuran data sekitar 674 MB. Oke, selanjutnya kalian download, klik download ini. Nah, setelah selesai download, kalian upload filenya ke folder Google Drive. Di sini folder yang saya buat namanya adalah Oceanografi Regional. Jadi bebas, kalian boleh menamai foldernya apapun. Nah, yang perlu menjadi catatan di sini, jangan taruh folder terlalu dalam di folder. Misalnya di sini ini adalah drive saya, kemudian langsung folder. Jadi mungkin kalian menyimpan foldernya di bisa saja drive, ilmu kelautan, semester 6, terus mata kuliah apa, dalamnya ada folder lagi. Jadi usahakan foldernya singkat aja seperti ini ya, simple. Nah, ini adalah data yang sudah saya download kemarin, sudah saya tambahkan ke Google Drive saya. Nah, selanjutnya di Google Drive ini kita klik kanan, kemudian pilih more. Nah, pilihlah ini, Google Collaboratory. Oke, jadi ini akan membuat yang namanya Jupyter file, Jupyter Notebook versinya Google. Oke, jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya. Oke, saya coba praktekkan dari nol deh. Oke, ini klik kanan, more, dan pilih Google Collaboratory. Oke, terlalu koneksi, tunggu sebentar. Oke, inilah filenya seperti ini. Nah, di sini kalian klik 2 kali, bisa namanya apa? Tugas oceanografi regional. Oke, jadi selanjutnya di sini kalian bisa coding. Ini line pertama, kalian bisa tambahkan sebanyak mungkin yang kalian mau. Oke. Nah, selanjutnya ini yang sudah saya buat, saya akan jelaskan satu persatu bagaimana cara menggunakan ini. Nah, jadi yang pertama di sini, nah ini adalah library atau fungsi yang akan kita gunakan untuk mulai dari membuka data atau membaca data dan melakukan beberapa perhitungan sederhana serta menampilkan hasilnya. Oke, jadi pertama ini kalian bisa copy paste yang ini, nanti akan saya bagikan file ini ke Udis. Nah, jadi ini kita jalankan, ini harus diblok. Oke, kita klik play yang di sini. Nah, ini kan ada tulis connecting. Jadi karena ini berbasis cloud, nah, jadi file ini dia sekarang sedang menghubungkan ke server Google. Oke, jadi biasanya perlu waktu beberapa saat. Oke, sudah mulai berjalan. Nah, ini kita sudah berhasil mengimport beberapa function yang akan kita gunakan. Oke, langkah selanjutnya adalah menghubungkan file Google Colab ini dengan si Google Drive. Oke. Jadi caranya di sini kita klik simbol folder ini files, klik. Kemudian di sini kalian
klik yang ini, mount Google Drive. Ini sudah otomatis kalau mount karena kemarin sudah saya coba. Jadi kalau dalam file baru tampilannya akan seperti ini. Kalian klik files, ini tunggu sebentar. Oh, ini nggak bisa, ini harus import beberapa library dulu ya. Oke, dia udah terhubung dengan server Google. Nah, jadi ini tampilannya kalau kalian belum menghubungkan file ini dengan Google Drive. Jadi di sini ya. Ini kalau kita tampilkan di sini, ini adalah mount drive. Jadi kalian klik aja ini. Oke, kemudian klik connect to Google Drive. Nanti akan muncul folder drive. Oke, jadi ini folder drive. Oke, kembali ke file yang ini. Nah, di sini drive sudah terhubung. Oke, selanjutnya di line selanjutnya di sini, ini adalah lokasi ya, path, di mana file itu tersimpan di folder Google Drive. Ini fullnya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan lokasi file ini? Jadi di folder drive ini kita klik tanda panah yang ini. Oke, klik yang My Drive ini tanda panahnya. Jadi ini seperti browse file di Windows Explorer. Oke. Oke, selanjutnya di sini pilih folder Oceanography Regional karena saya nyimpannya di folder Oceanography Regional. Oke, jadi ini akan berbeda dengan di mana kalian menyimpannya. Oke, mungkin nama foldernya berbeda. Ini kita klik lagi panahnya. Nah, di sini terlihat nih filenya. Ini bisa digeser kayaknya. Kok nggak bisa? Oke, ini dilebarkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah file Copernicus yang sudah saya download berupa arus permukaan. Oke, kemudian di sini pilih tanda bintang 3, bukan tanda bintang, tanda titik 3 di sini kita klik, pilih copy path. Oke, setelah di copy path, nah ini saya hapus dulu dari awal ya. Jadi bentuknya mungkin seperti ini, file path ini. Nah, ini kita tambahkan petik 1, otomatis keluar 2. Jadi ini yang saya pencet adalah petik 1 yang di sebelahnya enter. Oke, jadi di antara dua tanda petik ini kita paste tadi file path-nya. Nah, itu lokasi si file netcdf dari Copernicus. Oke, kita klik play. Nah, ini sudah berhasil kita memberikan di mana sih lokasi file di Google Drive. Oke, selanjutnya kita menggunakan fungsi XR. XR ini adalah punya dari X-Array untuk membaca data ya. Ini datanya kita simpan dalam variabel DS, singkatan dari dataset. Oke, jalankan aja. Nah, ini filenya cukup besar, 400 MB, jadi dia perlu waktu. Nah, karena data yang saya download adalah data kecepatan permukaan, arus permukaan, jadi ada dua komponennya. Komponen utara ini eastward, timur barat. Simbolnya adalah atau variabel nama variabelnya adalah UO. Nah, kemudian di sini untuk kecepatan utara selatan simbolnya adalah VO. Oke. Jadi kedua variabel tersebut kita kuadratkan kemudian tambahkan cari akar. Jadi untuk menghitung kecepatan arus seperti itu ya. Ini rumus Pythagoras. Nah, di sini saya namanya dengan velocity magnitude. Jadi velocity magnitude dihitung dengan cara akar dari kecepatan U kuadrat ditambah dengan kecepatan V kuadrat. Oke, ini perlu waktu kalau nggak salah menghitungnya. Tunggu sebentar. Oke, ternyata sudah selesai. Nah, dengan begini sekarang kita sudah mempunyai data kecepatan ya, kecepatan magnitudenya. Jadi nggak satu arah. Jadi ini gabungan dari antara timur barat dan utara selatan. Oke, selanjutnya kita menghitung klimatologi musiman. Jadi klimatologi musiman ini adalah rata-rata bulan 4 bulan, setiap 3 bulan, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya sampai September, Oktober, November. Oke, jadi ini dari tahun 2010 sampai 2020 itu kita rata-ratakan. Jadi rata-rata bulan Desember, Januari, Februari selama 10 tahun, kemudian rata-rata bulan Maret, April, Mei selama 10 tahun, jadi akan keluar 4 output. Oke. Nah, gimana cara menghitungnya? Di sini. Pertama ada velocity magnitude. Nah, ini adalah variabel yang baru saja kita buat. Kemudian titik group by. Nah, di dalamnya ini adalah time.season. Jadi ini fungsi, jadi dia akan merata-rata. Ini kan dikelompokkan berdasarkan season. Jadi dia otomatis mengumpulkan data Desember, Januari, Februari 2010, Desember, Januari, Februari 2011, dan seterusnya. Kemudian di sini metodenya apa yang kita hitung? Kita hitung rata-rata berdasarkan waktu. Oke, kalau kita jalankan ini, kita akan mendapatkan klimatologi musiman. Kita juga bisa menghitung klimatologi bulanan.
Jadi rata-rata kecepatan arus di bulan Desember selama 10 tahun, kecepatan arus di bulan Januari selama 10 tahun, itu bisa kita hitung. Oke. Selanjutnya di sini kita namai season pembusinya dengan DJF, MAM, JJA, SON. Jadi Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini kita jalankan ya. Ini hanya merubah nama. Nah, fungsi di sini adalah untuk menampilkan data dalam bentuk gambar seperti di bawah ini. Oke, jadi ini fungsinya seasonal climatology dot plot. Oke, ini ada kolomnya season. Color wrap itu artinya dia akan 2 kolom. Kemudian ini jenis warna ya, color map jet. Ini nama warnanya adalah jet. Jadi dari biru ke merah namanya jet. Kita bisa pilih dengan jenis color lainnya. Oke, Vmin, Vmax ini adalah nilai minimum dan nilai maksimum. Oke, di sini kita menambahkan subtitle atau title yang ini ya, judul. Nah, plt.show ini untuk menampilkan. Oke, kita jalankan ini. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, jadi ini adalah rata-rata kecepatan arus permukaan di 4 musim selama 10 tahun. Jadi ini Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kalau kita lihat di sini di bulan Desember, Januari, Februari kita perhatikan di dekat Indonesia dia hanya sekitar 0,3 meter per sekon. Tapi yang tinggi di dekat ini Afrika ya. Dan ini ada India. Nah, bagian sini dia kencang. Kemudian seiring berjalannya bulan dia mulai memudar, dan kalau kita lihat di sini di bulan September mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November yang terjadi peningkatan arus permukaan. Oke, di sini ada satu fenomena yang terjadi di bulan ini. Nah, ini bisa menjadi bahan pembahasan. Oke. Nah, di sini nilainya bisa kita ganti, misalnya maksimum ganti dengan 1 meter per sekon ya. Warnanya pun mungkin akan berubah. Nah, jadi warnanya seperti ini. Nah, ini rentang nilai. Kemudian color bar ini bisa, jenis warna ini bisa kita ganti ya. Coba saya cari di sini. Matplotlib color list. Oke, kalau masalah yang ini. Oke, jadi ini bukan color list, color map. Oke, jadi ini jenis-jenis color map yang ada. Oke, di sini bisa. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Misalnya di sini saya bisa pilih. Oke, saya suka warna yang ini, cool warm. Oke, saya akan pilih cool warm, ini copy, kemudian taruh di sini. Kita ganti. Oke, jalankan. Nah, warnanya jadi seperti ini ya. Jadi kelihatan di mana kalau biru dia sekitar 0,4 meter per sekon ke bawah, kemudian merah mulai dari 0,5 ke atas. Selanjutnya kita bisa hitung klimatologi bulanan. Jadi ini rata-rata arus permukaan setiap bulan rata-ratanya. Oke, ini kita jalankan. Jadi yang berbeda di sini adalah time.month. Jadi kalau yang tadi dia time.season. Oke, jadi di sini kodenya adalah time.month, dan jalankan ini untuk plotting. Jadi sama tadi jet. Nah, kita jalankan. Oke, jadi ini rata-rata arus permukaan setiap bulan selama 10 tahun. Ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, jadi mirip ya tadi. Jadi bulan Februari arus permukaan di sini tinggi, sementara kita bandingkan dengan di Indonesia ini kecil. Tapi begitu masuk bulan yang mulai bulan 6, 7, 8, nah di sini arus permukaannya mulai melemah, tapi di Indonesia mulai terjadi peningkatan arus permukaan. Oke, jadi begitu cara mendownload data dan mengolah data Marine Copernicus. Silakan kalian coba selama kelas hari ini. Oke, terima kasih.